apa yang kita dapat ya banyak banget sih pengalaman. Seperti kita kan baru masih anak sekolah ya atau baru nginjak SMK gitu. Nah kita tuh udah bisa berbicara depan dealer-dealer yang ada di Indonesia, seperti founder-founder yang ada di Indonesia gitu, seperti pendiri Aksio. Kita belajar ngobrol banyak. Terus kita di Bali itu ada bule ya tersebut orang luar. Kita tuh bisa belajar itu dari bahasa mereka. Mungkin gitu aja sih. Gimana pengalaman Nurul? Pengalaman yang saya dapat ya, karena emang saya baru pertama kali ke Bali. Wih, keren. Satu, pas pertama ke Bali tuh wah keren banget. Terus juga kita bisa bertemu dengan founder-foundernya Aksio, direkturnya Aksio. Terus kita juga bisa ngobrol sama foundernya, bisa. Terus satu lagi yang paling berkesan dengan saya itu makanannya tuh wah mantap banget gitu sih pengalamannya dari saya. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri tentang perjalanan dan pengalaman. Kalau perjalanan pasti mengantarkan kita hingga terbentuk. Yang awalnya terbentur hingga terbentuk. Pengalaman yang katanya adalah guru terbaik. Dan pengalaman saya selama di Bali, mungkin Bali ini adalah kota bisa dibilang pulaunya para dewa gitu kan. Dan bener-bener kayak menumbuhkan rasa kecintaan saya terhadap alam di Bali. Gimana kita ketika melihat Bali itu langsung merasa bahwa semesta ini indah banget ya, Tuhan baik. Kita udah bisa dilihat sama hal-hal indah setiap harinya. Apalagi kita kan di Bali lumayan lama, hampir seminggu. Dan setiap harinya kita disuguhkan dengan pemandangan yang bagus dan indah. Di situ kayak ngerasa bahwa kita tuh harus bersyukur. Karena apa? Karena banyak orang yang nggak bisa ke Bali, banyak kesempatan yang anak-anak lain bahkan nggak seberuntung kita bisa ke Bali, bisa naik pesawat, bisa tinggal di hotel bintang 5 gitu. Terus kalau di eventnya sendiri kita sih ketemu sama petinggi-petinggi Aksio kayak Pak Sam, terus Pak Singgi, Pak Vivo, terus kemarin itu juga ada Pak Mike, terus Pak Teddy dan Pak Umaya, banyak banget. Dan acaranya di situ tuh lebih ke gathering dealer sih, tapi kita ada Ava Wonderland, dan di situ bener-bener kayak wah banget. Apalagi kan Aksio itu kan mengusung suatu hal yang benar-benar menciptakan produk kepada Indonesia. Kayak slogannya bangga buatan Indonesia. Dan di situ tuh orang-orang benar-benar kayak dicuci otaknya agar mereka tuh nyambung dengan konsep yang emang udah dibuat fun gitu. Funnya ada, materinya dapet, terus juga keindahannya juga dapet sih. Terus pastinya skill kita bener-bener dilatih di situ, dari kepekaan, inisiatif, skill komunikasi. Jadi kita bener-bener kayak apa yang udah dibekali di Mabito pas kita bootcamp itu bener-bener kita implementasikan ketika kita sudah berkegiatan gitu. Pasti hal yang paling berkesan kalian pas selama di Bali. Untuk hal yang paling berkesan mungkin lebih ke eventnya ya. Jadi kan di situ kan acaranya kan Aksio Dealer Gathering. Terus kita juga disuguhkan dengan namanya Ava in Wonderland yang tadi sudah saya bilang pada saat menceritakan tentang pengalaman. Dimana di sini tuh didatangkan Alfirev ya, Alfirev, terus Novia, terus juga Adovi, Jovi gitu. Jadi emang bener-bener di situ tuh kita ngelihat kecintaan kita terhadap Indonesia, lagu-lagunya lagu-lagu nasional loh. Dan di situ menurut saya sangat-sangat berkesan, di mana video Wonderful 1 aja udah bagus. Terus video Wonderful 2 udah bener-bener trending. Dan kemarin kita ngelihat real life-nya mereka pada saat konser. Itu sih menurut saya sangat-sangat berkesan. Karena apa? Karena ini baru first time sih yang di YouTube banyak animasinya kayak gini. Ternyata di real life-nya bener-bener sangat kayak mengharukan gak sih ketika kalian ngedengerin lagu nasional dan mereka tuh nge-mix lagu-lagunya nasional kita. Kan apa? Saya pernah dengar dari Alfirev, dia tuh bilang gini, lagu nasional ini adalah lagu religius yang bisa ngebuat kita terharu gitu. Dan itu menurut saya benar-benar berkesan di event itu. Terus juga di malam itu kita ada kegiatan gala dinner ya. Gala dinner ini benar-benar kita disuguhkan dengan makanan-makanan yang menurut kita tuh benar-benar mewah gitu. Karena apa? Karena kita nggak pernah makan hal-hal tersebut, dari pembuka, makanan tengah sampai makanan penutup.
Terus pastinya keindahan alamnya Bali sih, dan juga hotel bintang 5-nya yang benar-benar mantep. Ayo Tegar, gimana kamu sendiri kesannya? Untuk kesan saya pas di Bali itu sangat luar biasa sih. Yang baru saya alami ngelihat artis di panggung depan mata saya, sangat hebat sekali. Terus saya juga kan jadi LO-nya artis-artis tuh. Lihat obrolan-obrolannya itu udah berat lah bagi saya. Terus emang setiap ada gala dinner tuh kita itu disuguhkan makanan-makanan yang sangat yang nggak ada di rumah. Pokoknya mah paling the best lah pas pengalaman saya di Bali. Gimana Nurul? Oke. Paling berkesan di saya sih ya, nih pas Wonderland itu ya, kita tuh bisa bertemu dengan artis ya, bisa bertemu dengan artis tatap muka. Yang awalnya saya belum pernah ketemu artis itu, tapi sebelumnya nggak tahu ya, tapi sekarang udah tahu ternyata ada artis. Terus juga paling berkesan ya, saya bisa menginap di hotel bintang 5 ya, di Nusa 2. Nah, dan makanannya pun itu saya baru pertama kali. Wah, mewah banget, itu sih yang paling berkesan di saya. Oke, setelah kalian ke Bali kemarin, Ya. kalian tertarik nggak sih untuk masuk ke dunia bisnis? Kalau dari Nurul ya sih, setelah melihat ya acara di Bali tuh ya, ketemu para founder, ketemu ya para yang petinggi-petinggi itu ya. Kalau dilihat dari saya sih, kagum juga, pengen sih kok bisa memulai acara ini, membuat acara event kayak gini besar gitu ya. Dari saya sih ya, pengen kayak mereka. Gimana sih caranya mengembangkan terus membuat acara kayak gini sebesar ini? Kalau dari saya pengen sih, gitu aja sih. Bagi saya sangat pengen masuk, karena kan kakak saya sendiri tuh kan udah memasuki dunia pebisnis nih, walaupun masih awal. Saya tuh pengen mengikuti masuk ke dunia bisnis. Ya seperti kayak mereka gitu, sangat tertarik gitu. Kok bisa gitu perjalanan dia sampai sejauh ini bisa bikin acara sebesar-besar ini se-Indonesia. Gitu aja sih, sangat tertarik. Gimana buat untuk Apriska? Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, namanya juga SMK ya. SMK ini arahnya nanti bakal bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi. Tapi di kurikulum kali ini SMK benar-benar digemparkan dengan yang namanya entrepreneurship, atau kita harus punya jiwa wirausaha gitu kan. Nah, kemarin tuh bener-bener di event itu tuh yang namanya dealer gathering ya, yang datang tuh bener-bener foundernya atau bos-bosnya. Nah, pastinya pembahasan merekanya tuh target gitu loh, uang gitu. Terus kemarin sih saya ikut meeting, dan itu yang meeting tuh bos-bos besar semua, dan saya ada di satu ruangannya. Bener-bener mereka tuh ngebahas tentang target mereka gitu. Mereka bakal nanam apa, dan mereka bakal memetik apa buahnya nanti. Intinya bisnis itu harus modal di awal. Biar apa? Biar nanti kita bisa memetik hasilnya. Nggak bisa dong di awal langsung memetik hasilnya gitu katanya. Intinya di situ tuh bener-bener kayak membangkitkan jiwa entrepreneurship saya. Kok bisa ya dari mereka yang mereka bilang gagal, tapi mereka bangkit lagi, terus gagal lagi, mereka coba lagi, sampai mereka menikmati hasilnya gitu. Dan bisnis ini ya, kalau misalnya kita terjun ke dunia kerja, misalnya pabrik atau misalnya politik gitu kan, itu ada masa periodenya. Jadi guru, nanti di tahun sekian kamu udah selesai masanya, udah kamu nanti bakal selesai gitu, purna, pensiun. Tapi kalau misalnya bisnis, kamu sampai tua. Karena apa? Wirausaha itu terus berjalan. Apa yang udah kamu tanam nih, kamu bakal terus memetik hasilnya gitu. Nah, itu bener-bener kayak jiwa wirausaha itu bener-bener kebangun kemarin. Kayak kamu kira-kira kalau bisnis gini gimana ya? Mungkin orang kan punya banyak cita-cita, tapi kan kalau misalnya anak muda nih pasti kan masih banyak yang mereka impikan gitu kan, dan mereka kan bisa sambi-sambi gitu kan, apalagi SMK udah dibekali sama jiwa entrepreneurship dan wirausaha gitu. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya emang tertarik ke dunia bisnis nih, bener-bener udah ditargetin apa yang bakal dilakuin, konsep awal gimana, ya mungkin ngebuat ketertarikan dulu, biar apa? Biar nanti targetnya terpenuhi gitu. Mungkin dari saya ini aja sih. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Cukup. Aksi yuk. Bangga buatan Indonesia.